Ibunda almarhum Yosua Huta Barat sedari awal menyaksikan dan mendengarkan bagaimana pembacaan vonis hukuman yang dibacakan oleh majelis hakim, saudara. Ada sejumlah hal yang tadi disampaikan oleh majelis hakim dalam pembacaan vonis terhadap Ferdy Sambo, saudara. Di antaranya adalah beberapa hal yang memberatkan. Di antaranya, Ferdy Sambo telah terbukti membunuh ajudannya sendiri, yaitu Brigadir Yosua Huta Barat. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang tidak pantas karena Ferdy Sambo adalah pejabat Polri yang saat itu menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri, bahkan di dunia internasional. Perbuatan terdakwa juga telah menyeret sejumlah bawahannya yang ikut terjerat dalam kasus perintangan penyidikan kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat, dan terdakwa yang tidak meminta maaf. Majelis hakim juga tadi menyebut bahwa tidak ada hal yang meringankan untuk terdakwa Ferdy Sambo. Sehingga majelis hakim pun menjatuhkan vonis hukuman mati untuk Ferdy Sambo. Yang Anda saksikan di layar kaca adalah ibunda dari almarhum Yosua Huta Barat bersama dengan kuasa hukum dari keluarga almarhum Yosua Huta Barat yang telah menyaksikan bagaimana pembacaan vonis hukuman mati untuk Ferdy Sambo, saudara. Pembacaan vonis Ferdy Sambo telah selesai dilakukan dan rencananya akan dilanjutkan dengan pembacaan vonis terhadap istrinya, yaitu Putri Candrawati, saudara. Sedari awal tadi kita mendengarkan bagaimana majelis hakim menyampaikan sejumlah hal yang menjadi pertimbangan-pertimbangan terkait dengan pembacaan vonis majelis hakim terhadap terdakwa Ferdy Sambo, saudara. Sebelum akhirnya majelis hakim membacakan vonisnya, majelis hakim tadi menyampaikan sejumlah hal dalam pertimbangannya, yaitu tidak ada hal sebagai unsur pemaaf ataupun tidak ada alasan pemaaf yang bisa diberikan kepada Ferdy Sambo terkait dengan kasus ini. Kemudian ada beberapa hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan diantaranya adalah Ferdy Sambo terbukti secara sadar meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya sendiri, yaitu Brigadir Yosua Huta Barat. Kemudian perbuatan terdakwa ini memang tidak pantas karena ia menjabat sebagai pejabat petinggi Polri. Yang kala itu memang Ferdy Sambo menjabat sebagai Kadif Propam Polri, saudara. Dan perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di dunia internasional. Dan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa bahkan menyeret sejumlah bawahannya, yaitu sejumlah anggota Polri yang terseret dalam kasus obstruction of justice dan terdakwa yang tidak meminta maaf. Sementara itu hakim juga menyampaikan bahwa tidak ada hal yang meringankan terkait dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Atas pertimbangan inilah majelis hakim memvonis Ferdy Sambo vonis mati. Saya akan ajak Anda, saudara, untuk melihat seperti apa kondisi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara dekat dan secara langsung bersama dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda.
Putu, vonis telah dibacakan, vonis hukuman mati. Di sana banyak sekali keluarga, pengacara, dan juga orang yang ingin menyaksikan secara langsung. Kondisinya seperti apa di sana? Ya, selamat sore, Yasir dan juga saudara. Tadi situasinya cukup riuh sekali ketika majelis hakim akhirnya membacakan vonis untuk Ferdy Sambo. Kita tahu tadi persidangan dimulai pada pukul 10, berjalan kurang lebih 5 jam. Ada banyak hal yang kemudian menjadi pertimbangan dari majelis hakim sebelum akhirnya menyampaikan putusan terkait dengan hukuman yang akhirnya harus dijalani oleh Ferdy Sambo. Hukuman mati ini akhirnya yang dipilih oleh majelis hakim karena memang merasa tidak ada hal yang meringankan apa yang sudah dilakukan oleh Ferdy Sambo. Saya mencatat beberapa hal tadi juga ketika majelis hakim membacakan vonis, yang hadir juga di ruang sidang ini bukan hanya masyarakat, bukan hanya kami, jurnalis Kompas TV yang ada di lapangan ataupun juga rekan-rekan media yang lain, tetapi keluarga dari Brigadir Yosua Huta Barat ini juga hadir di lokasi, bahkan duduk di kursi paling depan menyaksikan dari pukul 10 sampai dengan saat ini memasuki pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Berbagai doa disampaikan, meskipun tadi pada pagi hari disampaikan oleh sang ibu Rosti Simanjuntak bahwa sebetulnya pengharapannya hanya satu, ada hukuman yang paling adil yang bisa diberikan untuk masing-masing terdakwa. Dan kalau kita lihat juga bagaimana pernyataan dari Rosti tadi pagi adalah berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ini sudah dijawab oleh majelis hakim setelah menimbang berbagai macam pertimbangan, begitu akhirnya memutuskan vonis hukuman mati. Tadi saya sempat berbincang dengan Rosti Simanjuntak beberapa saat setelah vonis dibacakan oleh majelis hakim. Hanya satu kalimat yang dikeluarkan oleh Rosti Simanjuntak, yakni terima kasih dan bersyukur. Ini yang kemudian disampaikan tadi setelah sempat menangis begitu karena merasa ada keadilan akhirnya yang dirasakan setelah sang putra ini meninggal dunia, direnggut nyawanya. Kemudian juga merasa difitnah karena dituduh melakukan kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati, sosok yang juga sebelumnya dihormati begitu, diakui oleh pihak keluarga, tetapi justru berakhir tak bernyawa di rumah Duren 3 yang ada di Kompleks Polri yang ada di Jakarta Selatan. Hanya satu kalimat, Yasir dan juga saudara, yang disampaikan oleh Rosti Simanjuntak, terima kasih kepada majelis hakim. Tentu saja ada beberapa hal yang kemudian menjadi pertimbangan majelis hakim. Saya merangkumnya agar lebih mudah dipahami begitu. Ada beberapa hal yang juga memberatkan, ada divonis untuk dua perkara sebetulnya. Yang pertama adalah untuk pembunuhan berencana, kemudian yang kedua ini adalah vonis terkait dengan pertimbangan-pertimbangan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Dibacakan dua perkara sekaligus, bagaimana kemudian juga pada proses pledoi atau nota pembelaan ini juga dirangkum menjadi satu sidang yang sama. Tadi disampaikan untuk perkara pembunuhan berencana, ada banyak perdebatan terutama berkaitan dengan kesaksian antara Ferdy Sambo dan juga Richard Eliezer. Richard Eliezer ini berkata secara konsisten tidak berubah dari awal sampai akhir bahwa hanya mengeluarkan 3 tembakan, 3 sampai dengan 4 tembakan. Sementara di tubuh Yosua Huta Barat ini ada 7 tembakan masuk dan ada 6 luka tembakan keluar. Nah, ini yang kemudian jadi pertanyaan dari awal persidangan. Kalau memang Richard Eliezer hanya menembak sebanyak 3 dan 4 kali, lantas siapa yang menembak beberapa peluru yang lain? Tadi disampaikan bahwa dari kesaksian-kesaksian para saksi, keterangan ahli, kemudian juga alat bukti yang dihadirkan di persidangan, majelis hakim ini menimbang dan kemudian memutuskan, menyimpulkan bahwa ada kesesuaian antara kesaksian Richard Eliezer dengan Polres Jakarta Selatan, penyidik Polres Jakarta Selatan. Ada kesesuaian juga dengan penyidik dari Propampori yang pada saat itu ada di lokasi di TKP pada 8 Juli 2022. Kemudian juga ada keterangan-keterangan ahli forensik yang dirangkum begitu oleh majelis hakim selama proses persidangan yang kurang lebih berjalan 4 bulan. Ini disampaikan bahwa Ferdy Sambo dinyatakan ikut menembak karena ada satu temuan atau fakta hukum, fakta persidangan yang saat ini sudah menjadi fakta hukum karena sudah dibacakan begitu oleh majelis hakim, dinilai bahwa Ferdy Sambo ini memiliki senjata Glocks yang sebelumnya tidak diakui oleh Ferdy Sambo. Ferdy Sambo mengaku hanya memiliki senjata berkaliber besar yang bahkan ketika ditanya oleh Kapolri, senjata tersebut bisa menghancurkan kepala Yosua Huta Barat jika digunakan. Tetapi kalau berdasarkan temuan dan juga fakta persidangan disampaikan, Ferdy Sambo ini memiliki senjata Glocks yang kalibernya ini juga kecil 9 mm, ada juga peluru yang identik begitu
serinya, jenisnya ini sama dengan yang ditemukan selongsong-selongsongnya, dan juga satu peluru dari senjata Eliezer. Jadi ada beberapa peluru karena pertama memang senjata Eliezer yang digunakan ini sudah terisi setengah, kemudian ditambah satu kotak peluru lagi. Jika mengutip bagaimana kesaksian dari Eliezer, ada senjata yang diberikan, maksud kami ada kotak peluru yang diberikan oleh Ferdy Sambo untuk kemudian mengisi senjata yang digunakan oleh Eliezer untuk mengeksekusi Yosua Huta Barat. Ini ada satu peluru yang kemudian juga identik dengan peluru yang ada di senjata milik Ferdy Sambo. Ini yang kemudian membuat majelis hakim menimbang bahwa Ferdy Sambo ini juga ikut menembak Yosua Huta Barat dan juga menggunakan sarung tangan berwarna hitam. Karena tadi ada kesesuaian juga keterangan dari beberapa saksi di persidangan menjadi fakta persidangan begitu, bahwa ketika Azan Romer atau salah satu ajudan anak buah dari Ferdy Sambo ini masuk ketika mendengarkan suara tembakan, masuk ke dalam, berlari ke dalam rumah. Pada saat itu Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal dan juga Richard Eliezer ini sudah tidak memegang senjata. Sementara pada saat itu berdasarkan kesaksian dari Azan Romer menyebut bahwa Ferdy Sambo menggunakan sarung tangan berwarna hitam. Ada juga kesaksian lain dari Richard Eliezer yang melihat bagaimana Ferdy Sambo menembak Yosua, kemudian juga menembak ke arah dinding dengan dua senjata yang berbeda. Karena ada satu senjata yang berada di pinggang, tetapi yang digunakan untuk menembak Yosua dan juga menembak ke arah dinding, menurut keterangan dari Eliezer, ini merupakan dua senjata yang berbeda. Salah satunya kemudian disimpan di tangan sebelah kiri Yosua Huta Barat, yang kalau berdasarkan keterangan Eliezer, Yosua Huta Barat ini bukan kidal atau tidak menggunakan tangan sebelah kiri. Ya, ini biasanya menggunakan sehari-hari tangan sebelah kanan, tetapi senjata ditaruh di sebelah kiri untuk kemudian menyempurnakan skenario baku tembak antara polisi dengan polisi. Skenario baku tembak yang dipicu oleh adanya kekerasan seksual yang terjadi di Duren 3. Kemudian bergulir kisahnya menjadi kekerasan seksual yang berada di Magelang pada 7 Juli 2022. Ini juga dibantah oleh majelis hakim, bagaimana kemudian fakta persidangan menyebutkan kekerasan seksual ini tidak masuk akal. Kalaupun ada motif yang kemudian memicu adanya emosi ataupun marahnya Ferdy Sambo, disampaikan oleh majelis hakim ini karena ada sakit hati. Tidak disebutkan secara rinci sebetulnya sakit hatinya apa, karena yang tadi disampaikan dalam persidangan hanya sebatas ada perilaku yang tidak sesuai, kemudian ini memicu emosi ataupun juga respons dari Putri Chandrawati yang kemudian dilaporkan kepada Ferdy Sambo. Nah, itu berkaitan dengan motif kekerasan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang. Ini juga dibantah oleh majelis hakim, karena kalau kita lihat bagaimana relasi kuasa antara Yosua Huta Barat dengan Putri Chandrawati yang saat itu merupakan istri dari Kadif Propam, tentu saja ini tidak sesuai begitu. Nah, ini yang akhirnya menjadi pertimbangan dari majelis hakim untuk kemudian memutuskan dari pertimbangan-pertimbangan bahwa kekerasan seksual ini tidak terjadi. Meskipun pada pelaksanaannya ketika ada pembunuhan berencana, motif ini tidak selamanya berpengaruh atau bisa menjadi pemicu dalam proses pidana begitu. Tetapi yang pasti adalah kekerasan seksual ini tidak terjadi. Selain itu juga untuk Putri Chandrawati sendiri, ketika kemudian mengakui ada kekerasan seksual pada saat di Duren 3, kemudian juga mengaku melakukan isolasi di Duren 3, padahal sebetulnya mengetahui akan ada penembakan. Ini yang menjadi bagian yang kemudian disadari oleh majelis hakim sebagai bentuk skenario yang penuh, skenario yang disusun dengan tenang. Ini yang menjadi pertimbangan-pertimbangan, dan menurut majelis hakim tidak ada hal yang meringankan dan Ferdy Sambo dituntut dengan hukuman mati. Yasir. Tidak ada hal yang meringankan untuk terdakwa Ferdy Sambo sehingga majelis hakim memvonis hukuman mati terhadap Ferdy Sambo. Terima kasih Niputu Trisnanda atas ulasannya yang begitu lengkap dan juga komprehensif terkait dengan bagaimana jalannya sidang vonis terhadap Ferdy Sambo dengan vonis hukuman mati. Nanti kita akan pantau lagi bersama dengan Niputu Trisnanda. Dan saya ajak Anda saudara untuk melihat kini di ruang sidang karena masih ada persiapan sebelum akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melanjutkan bacaan vonis untuk terdakwa Putri Chandrawati